Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 1C. Pembunuhan Sunan Kalinyamat. Setelah mengadakan musyawarah yang sangat serius dengan para pembesar kesultanan, Ratu Kalinyamat beserta suaminya, Sunan Kalinyamat memutuskan untuk datang bertandang ke pesantren Kudus. Sunan Kudus memang masih menjabat sebagai salah seorang penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan ini bermakna politis. Namun di samping itu, sudah diketahui umum bahwa Sunan Kudus pun adalah seorang pemimpin pesantren yang memiliki banyak santri. Dia dianggap sebagai seorang sesepuh dan dituakan. Sebagai seorang penasehat, kedudukan Sunan Kudus memang masih di bawah kedudukan Sultan Demak, tapi kedudukannya sebagai seorang pemimpin pesantren yang berbasiskan moral, maka dia dianggap sebagai seorang guru. Seseorang yang patut dipatuhi dan patut dijadikan suri tauladan. Oleh karena itulah, sengaja Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat menyengaja datang sendiri ke pesantren Kudus. Ini dimaksudkan, kedatangan mereka berdua lepas dari hierarki sebuah pemerintahan. Sultan Demak V beserta istri datang ke pesantren Kudus sebagai seorang siswa yang tengah menghadap gurunya, walaupun mereka bukan siswa langsung pesantren Kudus. Kedatangan rombongan Sultan Demak V mengejutkan seisi pesantren Kudus. Mau tidak mau, walaupun kedatangan Sultan Demak V dan Ratu Kalinyamat bukanlah atas nama kesultanan namun atas nama pribadi, tetap saja, kedatangan mereka memancing penyambutan yang meriah. Para santri segera berjajar sembari menabuh rebana dan menyanyikan syalawat Nabi menyambut kedatangan rombongan Sultan. Tepat pada waktu itu, banyak terlihat pasukan Jipang Panolan tengah berada di sana. Baik Sultan Demak V maupun Ratu Kalinyamat melihat itu. Para pasukan Jipang tidak satupun yang ikut melakukan penyambutan. Di sudut halaman pesantren, terlihat sebuah kuda berbulu hitam yang berhiaskan perhiasan-perhiasan indah. Ratu Kalinyamat tahu, itu adalah kuda kesayangan Arya Penangsang yang dikenal dengan nama Kiai Gagak Rimang. Berarti, saat ini, Arya Penangsang juga tengah bertandang ke pesantren Kudus. Situasi yang agak tidak menyenangkan terjadi antara pasukan Demak dengan pasukan Jipang. Ratu Kalinyamat segera memerintahkan pemimpin pasukan agar memastikan, mengambil tempat terpisah dengan pasukan Jipang dan jangan mengambil tindakan apapun jika tidak ada perintah darinya. Sunan Kudus beserta istri dan keluarga, menyambut kedatangan Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat beserta istri, Ratu Kalinyamat. Mereka berdua diterima di pendopo. Namun, tak tampak Arya Penangsang ikut menyambut kedatangan Sultan. Menyadari akan hal itu, Ratu Kalinyamat benar-benar merasa diremehkan dan ditantang. Sultan Demak V beserta Ratu Kalinyamat memohon kepada Sunan Kudus agar bisa berbicara bertiga. Sunan Kudus mengabulkan. Dan mereka akhirnya menuju ruang dalam bertiga. Setelah berbasa-basi berbagi keselamatan, maka Ratu Kalinyamat pun segera menyampaikan maksud kedatangan mereka. Bapak Sunan, kedatangan kami kemari sesungguhnya ibarat kedatangan seorang murid kepada gurunya. Walaupun kami bukan murid resmi pesantren Kudus, namun secara tidak langsung, kami menghargai Bapak Sunan sebagai guru kami pula. Sejenak Ratu Kalinyamat diam, lantas. Dan, kami memandang Bapak Sunan adalah panutan kami, sosok yang memberikan suri tauladan bagi kami. Jadi, sekiranya kami meminta keadilan kepada Bapak Sunan, bukankah itu juga sudah sewajarnya? Sunan Kudus tersenyum, dan menjawab. Memberikan keadilan adalah kewajiban seorang sultan. Aku bukan seorang sultan, anak Mas Sunan Kalinyamatlah seorang sultan. Dia yang seharusnya berhak memberikan keadilan. Ratu Kalinyamat tersenyum, dan berkata, bukan keadilan dari seorang sultan yang tengah kami harapkan, tapi keadilan dari seorang guru kepada muridnya yang telah berbuat dosa. Sunan Kudus terdiam. Ratu Kalinyamat mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain putih dari dalam peti kayu berukir yang dia bawa. Benda terbungkus kain putih tersebut dipegangnya dengan tangan kanan, lalu dibuka penutup kainnya. Sunan Kudus memincingkan mata melihat isi di dalam bungkusan kain putih tersebut. Dan Ratu Kalinyamat kembali berkata, kami tahu pemilik benda ini kini tengah bersembunyi bagai seorang pengecut di ruang belakang pesantren. Kami meminta keadilan Bapak Sunan kepada pemilik benda ini. Pastinya, Bapak Sunan mengerti apa maksud kami. Tegas suara Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus menarik nafas. Dilihatnya benda yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat tak lain adalah keris Kiai Brongot Setan Kober. Keris pusaka miliknya yang kini telah diwariskan kepada Arya Penangsang. Saya bukan seorang sultan. Sunan Kudus tiba-tiba berkata.
Keadilan dari seorang guru. Bukan dari seorang sultan, potong Ratu Kalinyamat berani. Kembali Sunan Kudus terdiam. Dan pada akhirnya, Sunan Kudus menyanggupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang. Namun memberikan sebuah keadilan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sunan Kudus menjanjikan, 7 hari lagi, Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman kisas atau hukum mati pancung kepala jika memang terbukti Arya Penangsang adalah dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Prawata. Ratu Kalinyamat maupun Sunan Kalinyamat, walaupun meragukan kesungguhan Sunan Kudus, terpaksa menerima janji tersebut. Dan keduanya akhirnya mohon diri. Begitu Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat telah meninggalkan pesantren Kudus, Arya Penangsang menghadap Sunan Kudus. Dia menanyakan kebenaran janji yang telah diucapkan Sunan Kudus barusan. Dan Sunan Kudus berkata, menurut hukum syariat, jika terjadi pembunuhan dan keluarga korban menuntut, maka tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan hukum kisas atau pancung kepala. Kecuali keluarga korban mau menerima diat atau harta pengganti dari sang pembunuh sebagai wujud perdamaian antara kedua belah pihak. Arya Penangsang menukas. Dan tidak mungkin Nimas Kalinyamat mau menerima diat dari saya. Maka sekalian, untuk menyingkirkan lawan-lawan saya sekaligus menghindari jatuhnya hukuman mati kepada saya, maka akan saya bungkam mulut Nimas Kalinyamat untuk selamanya agar tidak bisa menuntut saya lagi. Sunan Kudus terdiam. Lantas berkata, terserah kamu. Tapi lakukan di luar wilayah Kudus. Arya Penangsang menyembah lantas bergegas keluar menemui Patih Matahun, Patih Sepuh Jipang Panolan. Arya Penangsang memerintahkan, melakukan penghadangan rombongan Sultan Demak V dan perintah utamanya adalah, bunuh Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Setelah menerima perintah, Patih Matahun segera menyiapkan seluruh pasukan Jipang Panolan. Tidak memakan waktu lama, pasukan Jipang Panolan segera berangkat. Kuda-kuda digebrak nyalang menimbulkan bunyi ringkikan riuh rendah bercampur teriakan-teriakan komando. Pasukan Jipang bergerak menyusul rombongan Sultan Demak V. Tujuannya jelas menyingkirkan Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat hari itu juga. Sekali lagi, darah akan tertumpah di bumi Jawa.